Kabupaten Tuban, kelas 10231 akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Coaching Academy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak dari UPT SD Negeri Rawasan. Perkenalkan, nama saya Hilmaya Putri Nur Halimah dari UPT SD Negeri Mentoso. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari dari UPT SD Negeri Temaji 1. Perkenalkan, nama saya Heri Suletnyo dari UPT SDN Demen 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini cukup baik. Baik Bu, sepertinya ada permasalahan yang ingin Ibu sampaikan. Monggo kalau mau sharing atau mau bicara seperti apa. Iya, ini ada satu masalah Pak yang belum bisa saya pecahkan. Kalau boleh tahu apa Bu ya? Iya, ada salah satu murid saya yang memiliki perilakunya kurang baik, suka berkata yang jelek-jelek Pak dengan temannya ataupun dengan yang lainnya. Dari permasalahan itu yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari masalah tersebut? Iya, jadi saya ingin supaya murid saya itu memiliki perilaku dan karakter yang baik, sopan, santun dalam berkata ataupun dalam perbuatannya. Ya, tujuannya sangat baik Bu, menurut saya Bu. Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang permasalahan menurut Anda yang tadi? Iya, jadi ada murid saya di kelas 5 memiliki perilaku yang tadi kurang baik, bicaranya suka jelek-jelek, ketika bermain dengan temannya juga. Anaknya juga memiliki karakter yang keras kepala Pak. Jadi dengan temannya dia tidak mau saling menghargai, tidak rukun dengan temannya, sehingga anak tersebut banyak dijauhi oleh teman-temannya di sekolah. Ya Bu, dari berdasarkan itu ya, identifikasi permasalahan murid Ibu tadi ya, langkah apa yang sudah Ibu lakukan agar anak tersebut itu bisa memiliki perilaku yang lebih baik dan tidak berkata jelek-jelek itu lagi? Iya, jadi langkah yang saya lakukan, saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut Pak. Memberikan motivasi, mengingatkan, karena kita kan juga sebagai seorang guru. Ya, jadi membimbing anak tersebut supaya punya perilaku yang baik, bahwa perbuatannya tadi itu adalah perbuatan yang kurang baik dan memiliki dampak yang buruk nanti buat dirinya ke depannya. Nah, kemudian saya juga berkolaborasi dengan orang tua dari anak tersebut. Saya tanya bagaimana kesehariannya di sekolah, di rumah, apakah sama dengan yang ada di sekolah. Nah, kemudian dipantau bagaimana perilakunya tadi di rumah, apakah sama atau berbeda. Kemudian saya juga berkolaborasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat lainnya, meminta saran bagaimana menghadapi jika ada murid yang seperti tadi. Kemudian juga saya memberikan tanggung jawab kepada murid tersebut agar dia itu punya sikap baik nanti ke depannya. Seperti itu Pak. Ya betul sekali Bu. Ibu yang sudah Ibu lakukan bahwa harus memotivasi, mendampingi anak, saling berkolaborasi agar
kita bisa terus memberi pendidikan yang lebih baik bagi murid-murid kita. Kira-kira adakah solusi permasalahan ibu tadi sehingga murid tersebut dapat berubah dan memiliki karakter yang baik yang sesuai dengan harapan ibu? Iya Pak, jadi saya punya solusi memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut, yaitu contohnya menjadikan dia sebagai wakil ketua kelas Pak. Sehingga nanti dengan memberikan tanggung jawab tersebut, nanti kan dia punya bisa memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik dengan teman-temannya. Kan salah satu ketua kelas, wakil ketua kelas kan juga harus memberikan contoh kepada teman-temannya yang lainnya. Seperti itu. Dan juga saya banyak mengajak komunikasi dengan anak tersebut dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, benar, serta saya juga menyuruh anak tersebut untuk misalnya saya butuh bantuan, saya minta tolong kepada anak tersebut supaya banyak berkomunikasi anak tersebut. Nah, kemudian juga bisa menyuruh untuk misalnya menemui bapak ibu guru yang lain supaya ya tadi nanti lama-kelamaan akan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti itu Pak. Berarti solusi yang sangat baik, Bu. Sangat setuju sekali, sangat senang sekali. Saya ingin berbagi pengalaman dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi, dan ini dapat saya jadikan pembelajaran jika saya menemui permasalahan yang sama seperti yang Ibu alami. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya termasuk? Iya, secepatnya Pak. Setelah saya identifikasi permasalahan ini akan saya laksanakan secepatnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah konseling atau sharing ini? Ya, alhamdulillah saya lega Pak. Lega, senang karena satu permasalahan dapat saya pecahkan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya sudah mau berbagi pengalaman dan semoga bermanfaat apa yang kita bahas saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan lanjutkan aktivitas kembali. Iya, ya sama-sama Pak. Saya juga terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan sharing dari permasalahan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana pembelajarannya? Apakah ada kendala? Alhamdulillah Bu. Tapi ada satu masalah yang masih menjadi beban dan belum bisa saya pecahkan Bu. Kalau boleh tahu apa yang menjadi beban dan tantangan terbesar yang Pak Heri hadapi dalam meningkatkan pembelajaran Pak Heri saat ini? Ini Bu, saya merasa kesulitan untuk memotivasi murid agar mereka lebih proaktif dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka. Bisa Pak Heri ceritakan lebih detail lagi tentang pendekatan apa yang sudah Pak Heri coba untuk memotivasi murid Pak Heri tersebut? Ya, Bu, ini Bu, saya pernah mencoba memberikan penghargaan kecil seperti pujian atau apresiasi, dan hasilnya masih belum sesuai yang saya harapkan Bu. Seperti itu Bu. Mengapa menurut Pak Heri pendekatan tersebut belum berhasil? Apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya? Ini mungkin karena pendekatan yang saya lakukan itu terlalu formal dan tidak memperhatikan itu Bu, kepatuhan individu setiap murid dalam
mengerjakan tugas atau yang lain seperti itu. Seperti itu ya. Bagaimana kalau kita mencoba pendekatan yang lebih personal, misalnya dengan mengadakan percakapan satu persatu atau untuk lebih memahami kebutuhan dan motivasi masing-masing murid. Apa pendapat Pak Heri tentang hal tersebut? Saya itu Bu, mungkin itu ide yang sangat bagus Bu. Saya rasa dengan memahami kebutuhan individu saya bisa menemukan cara yang efektif dan lebih baik untuk memotivasi mereka tentang masalah-masalah yang saya hadapi Bu. Bagus sekali Pak Heri. Kapan Pak Heri bisa mulai mengadakan percakapan satu persatu tersebut? Apakah ada langkah pertama yang bisa Pak Heri lakukan untuk mempersiapkan diri? Saya rasa saya bisa memulainya minggu depan Bu. Dan langkah pertama yang saya akan lakukan adalah membuat jadwal dan merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada murid, atau saya juga bisa langsung menanyakan dengan cara satu persatu seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Heri. Saya akan mendukung proses tersebut. Mari kita evaluasi hasilnya setelah 1 bulan ke depan nanti. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Heri tambahkan? Tidak Bu, mungkin itu dulu sudah cukup, dan mungkin nanti kita juga akan melihat kualitas selama 1 bulan itu kita dapat nanti ada perkembangan apa enggak, atau mungkin masih kita perlu tingkatkan lagi untuk peningkatan di dalam masalah ini. Terima kasih Bu atas bantuannya. Iya, sama-sama Pak Heri. Bagaimana perasaannya setelah bisa sharing dengan saya? Alhamdulillah Bu, pesan saya sangat senang Bu, sangat plong Bu, karena di satu sisi saya juga harus membuat membuat anak itu senang dalam mengerjakan tugas, apalagi yang bentuk seperti saya kan praktek, terus ujian tulis juga ada di dalam tugas itu. Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Heri. Semoga tujuan harapannya Pak Heri untuk peserta didik dapat berjalan lancar dan maksimal sesuai dengan harapannya. Sekian saya akhiri coaching ini. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Ishak. Alhamdulillah kabar baik. Saya perhatikan Ibu Intan ini lagi memikirkan sesuatu, nggih Bu. Iya Pak, sebenarnya ada yang saya pikirkan. Kalau boleh saya tahu Bu Intan lagi mikirin apa ya? Siapa tahu saya bisa membantu. Iya Pak, kalau Pak Ishak ada waktu, saya mau berbincang-bincang dengan Bapak. Tentu saja tidak Bu, monggo kalau mau cerita. Sejujurnya saya sedikit merasa tegang Pak. Besok saya akan melaksanakan diseminasi literasi numerasi di dinas Pak. Apa yang membuat Bu Intan ini khawatir? Saya takut tidak dapat menyampaikan dengan baik Pak. Jangan khawatir Bu Intan, saya yakin Bu Intan itu bisa menyampaikan dengan baik. Bismillah Pak, dengan dukungan keluarga, atasan, dan rekan-rekan kerja, saya bisa melakukan diseminasi besok dengan lancar. Kalau boleh saya tahu Bu, topik permasalahan yang kita bicarakan hari ini apa ya Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Pak. Baik Bu, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa mempresentasikan dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus Bu, apa ukuran keberhasilan yang jenengan inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup Pak, serta mendapatkan feedback positif dari audiens.
Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi apa yang membuat Ibu Intan ini merasa kesulitan dalam presentasi. Saya itu sering merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi, Pak. Ceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana perasaan yang muncul. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, itu yang membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna, Pak. Oh iya, saya paham Bu, bagaimana Ibu Intan ini menghadapi situasi tersebut. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini, Pak. Saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik Bu, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman-teman atau mentor. Bagus Bu, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan terus-menerus akan membantu saya mengatasi rasa gugup ini, Pak. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri, Pak. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Intan. Jadi rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail yang akan membantu Ibu untuk mengatasi tantangan presentasi dengan lebih aktif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Apa komitmen Ibu terhadap reaksi aksi yang sudah kamu buat Bu? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi dengan baik, Pak, berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor. Siapa dan apa yang membantu dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Saya akan minta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan dari keluarga, atasan, dan teman sehingga saya bisa menjadikan saya motivasi dan pemantik perbaikan. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman, Pak, untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi efektif. Bagus Bu Intan, semoga besok presentasinya lancar dan tidak ada kendala halangan apapun. Amin, terima kasih, Pak. Apa yang Ibu rasakan setelah percakapan hari ini? Alhamdulillah, saya merasa sedikit lega, Pak, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ada yang disampaikan lagi Bu? Tidak, Pak, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih ya, Pak, karena Bapak sudah meluangkan banyak waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Kalau tidak ada, saya izin undur diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berperan sebagai observer dari permasalahan peningkatan presentasi atau berbicara di depan umum sebagai coach Pak Iska dan sebagai coach Witan. Untuk tujuannya agar dapat meningkatkan presentasi di depan umum atau berbicara di depan umum sudah bagus Bu, dan mungkin perlu pembiasaan yang setelahnya tetap berkelanjutan agar peningkatan tersebut yang mungkin Ibu akan lakukan bisa maksimal dan mungkin akan menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi mungkin hanya itu dari yang saya refleksikan pada situasi dan kondisi peningkatan presentasi yang Bapak atau Ibu angkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.